Hai Sobat Literasi, buat kamu yang suka membaca dan haus wawasan, temukan ulasan menarik dari artikel jurnal dan buku pilihan hanya di channel YouTube Penerbit Buku Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan inspirasi ilmiah setiap minggunya. Kesehatan mental kini menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan kesehatan nasional. Artikel berjudul Perkembangan Layanan Kesehatan Mental di Indonesia, Tren, Tantangan, dan Arah Kebijakan karya Rizka Fadila Putri menyoroti perubahan signifikan dalam sistem layanan kesehatan mental di Indonesia, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk mewujudkan layanan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan studi literatur kualitatif, artikel ini meninjau berbagai penelitian, laporan pemerintah, dan publikasi internasional yang menggambarkan dinamika layanan kesehatan mental di tanah air. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan antara lain dengan mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa ke dalam puskesmas, membentuk kader kesehatan mental di komunitas, dan memperkenalkan platform digital seperti konseling daring dan aplikasi terapi online. Transformasi digital ini membuka akses yang lebih luas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Pasien kini dapat memperoleh layanan konseling dan edukasi dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang fleksibel. Namun, tantangan besar tetap ada, mulai dari kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi masyarakat, hingga masalah keamanan data pribadi. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya layanan berbasis komunitas dan pendekatan sosial dalam kesehatan mental. Kader kesehatan berperan penting dalam meningkatkan literasi, mengurangi stigma, dan mendeteksi kasus secara dini. Sayangnya, peran mereka masih terkendala oleh pelatihan yang terbatas dan minimnya dukungan kebijakan. Tantangan lain yang masih menghantui adalah stigma sosial dan praktik pasung, yang mencerminkan rendahnya penerimaan terhadap penderita gangguan jiwa. Jumlah tenaga profesional juga belum memadai dengan rasio psikiater dan psikolog klinis yang masih jauh dari kebutuhan ideal. Akibatnya, banyak kasus mental ditangani oleh tenaga umum tanpa pelatihan khusus, sehingga kualitas layanan belum optimal. Meski begitu, arah kebijakan Indonesia mulai menunjukkan perubahan positif. Pemerintah telah menyusun rencana aksi nasional kesehatan jiwa dan berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals dan Universal Health Coverage. Penulis menegaskan bahwa penguatan sistem kesehatan mental di Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif, yakni memperluas layanan berbasis komunitas, mengintegrasikan teknologi digital secara aman dan inklusif, serta menghapus stigma melalui edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem kesehatan mental yang lebih kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan di mana setiap individu berhak atas kesejahteraan psikologis tanpa diskriminasi. Artikel Perkembangan Layanan Kesehatan Mental di Indonesia, Tren, Tantangan, dan Arah Kebijakan karya Rizka Fadila Putri diterbitkan dalam Insight, Journal of Multidisciplinary, Volume 1 Nomor 1 tahun 2025, dan tersedia secara online di website yang tercantum dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk temukan lebih banyak ulasan jurnal dan buku menarik hanya di Penerbit Buku Indonesia.